Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas gebrakan investor baru, PSIS siap juara. Ini alasannya. Nah, kita saksikan saja bersama tanya. Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu telah datang, telah memunculkan ke publik media ya pada saat ini. PSIS Semarang telah mempunyai investor baru. Walau hanya mengakuisisi cuma 30% saham. Tetapi kita lihat dari visi misinya itu memang sangat meyakinkan sekali untuk investor ini yang telah datang, yang akan berduet nantinya dengan Pak Yoyo Sukawi. Ini bener tidak Cuk, tentang isu yang bukan isu ding, berita yang beredar saat ya patut disyukur ya di tengah kondisi pandemis saat ini, di mana klub-klub Indonesia itu membutuhkan pendanaan finansial. Nah, ternyata PSIS ini ada orang yang ikut membantu atau berbisnis di sepak bola, membantu PSIS dalam menyokong klub ini agar tetap bisa berkompetisi di Liga Indonesia atau Liga 1 2021 dan nanti seterusnya. Nah, nama investor ini kan sesuai yang kita sebutkan tadi, yaitu Wahyu Agung Group. Perusahaan ini mengakuisisi saham 30% PSIS. Dari pengakuisisian ini ada beberapa planning atau gebrakan yang akan dilakukan oleh Wahyu Agung Group dan beserta jajaran manajemen PSIS ke depannya. Ya betul, gebrakannya banyak sekali ya. Mungkin nanti yang akan kita sebutkan, akan kita ulik, akan kita bahas. Gebrakan-gebrakan ini sepertinya memang pemilik klub baru PSIS Semarang ini menargetkan untuk PSIS ini segera juara Liga 1 berarti. Menurut pandangan di target-target seperti ini memang dibutuhkan tim Liga 1 Indonesia lainnya ya untuk menargetkan itu ya juara, bukan hanya cuma asal melu liga gitu loh. Saya itu nggak mau dengar lagi ketika klub Indonesia itu asal melu liga, asal telat bayar gaji, asal pemainnya lancar, asal gini ya. Pada hakikatnya kita itu melihat sepak bola itu apa sih ya. Tim sepak bola Indonesia ini kan berkompetisi. Nah, kompetisi itu pasti ada yang juara, ada yang kalah, ada yang tersingkirkan, ada yang terpinggirkan. Nah, target kita itu apa di kompetisi ini? Nah, semisal timnya itu tidak ada target apapun, tidak ada apa-apa, ya kita itu tidak munafik ya. Banyak supporter Indonesia itu yang ketika tim kita Liga 3 aja kita dukung. Tetapi nanti timnya ketika terpuruk itu berbicara sebaliknya. Gitu loh, maksudnya kita ya tidak dipungkiri lagi ketika di kasta tertinggi Liga Indonesia itu ya pasti pada seneng, pasti pada ya ini loh timku gitu kan. Ya seharusnya kita memberikan target untuk timnya, kan timnya itu berkompetisi, bukan sedang latihan ataupun ya pokoknya main gitu. Saya itu tidak mau seperti itu lagi di supporter Indonesia lagi inilah. Ini yang pertama itu pembangunan 2 training ground yang memprioritaskan lahan di kota Semarang, padahal kita tahu PSIS Semarang ini sudah punya 1 training ground di Stadion Citarum ya. Itu milik PSIS Semarang, bukan milik PSIS Semarang. Ya mungkin sudah dikontrak lah. Nah, dikontrak PSIS Semarang untuk dijadikan training groundnya PSIS Semarang. Tetapi dengan hadirnya investor baru ini menambah 2 training ground. Ini menurut pandanganmu gimana Cuk? Kalau menurutku untuk sekelas PSIS ya, atau klub besar seperti PSIS memang harus mempunyai training center. Kalau bahasanya itu training center. Kalau Citarum ini kan training ground. Bedanya training ground itu cuma lapangan latihan. Training center itu luas. Ya semoga saja nanti PSIS bisa membangun training center ya. Training center itu kan satu lokasi ada beberapa lapangan, bahkan ada fasilitas yang bagus lah ya. Ada alat gymnya, ada teknologi sport science dan lain-lain ya. Di situ komplit lah ya. Di situ nanti bisa buat latihan tim utama. Nanti ada U19, ada U16, ada U13 dan ada
Youth Academy dan lain-lain, itu nanti jadi satu kan keren itu ya, kayak klub-klub Eropa itu kan punya training center. Kalau lapangan latihan kalau Citarum itu cuma lapangan latihan doang. Ya, oke, betul itu. Kalau training center itu memang sangat bagus untuk tim-tim Indonesia ya, apalagi untuk tim sekelas Liga 1 itu memang sudah sangat perlu sekali training center, bukan lagi training ground. Target 3 sampai 5 tahun ke depan menargetkan manajemen itu IPO. Saya dengar kabar PSIS bahkan sebelum datangnya investor baru ini sudah menargetkan seperti itu sih. Ya, mungkin setelah hadirnya investor baru ini anginnya itu berembus lebih kencang lagi gitu loh. Bukan hanya rumor, bukan hanya omong-omong doang. Nah, tetapi dibuktikan secara nyata ketika tim ini tuh bener-bener mau ke arah lebih profesional, itu dibuktikan secara nyata. Nah, menurut pandanganmu Cuk, PSIS Semarang ini IPO apakah nanti bisa survive ataupun gimana nanti? PSIS IPO ya. Ya, ini kan berarti kan mereka bakal serius untuk membangun tim ini untuk selamanya ya. Karena tim yang IPO itu kan TBK ya, atau perusahaan terbuka. Jadi saham PSIS nanti akan dimiliki oleh masyarakat ya. Masyarakat Semarang dan masyarakat Indonesia. Jadi PSIS ini tidak akan berpindah tempat selama-lamanya, dan dari segi keuangan finansial akan terbuka. Nggak ada tuh istilah iki disembunyikan atau ditilep gimana. Tapi soalnya nanti kalau IPO kan data keuangan terbuka untuk publik, jadi ya untuk meminimalisir tindakan korupsi dan lain. Oke, kalau untuk meminimalisir korupsi memang iya ya, nantinya apa ya, agar tim-tim Indonesia ini ya juga rapi lah keuangannya, itu nggak amburadul ataupun nggak ada berita nggak gaji lagi, nggak ada ya guys. Terus membuat fasilitas tambahan seperti gym guys. Ini menurut pandanganmu gimana Cok? Ya kalau menurut pandangan saya dulu, ini menurut pandangan saya pribadi ya, memang ini kewajibannya tim. Kewajiban tim itu punya gym pribadi, punya ya alat-alat teknologi yang modern saat inilah untuk pemain dan lain-lainnya, agar ya tidak apa ya, pemainnya itu tidak ya, ketika kita itu kan sering toh dapat pemain asing yang sudah bekas cedera terus nanti sampai di sini main bentar terus cedera gitu kan, juga tidak apa, juga kita itu sering menghadapi seperti itu. Nah, ketika nanti punya alat modern ya nanti bisa itu kan dites dulu gini itu bisa. Nah, ya bener, kalau alat gym itu sebenarnya wajib ya. Memang agak apa ya, agak wagu kalau mau mengapresiasi tim yang membeli alat gym atau anu. Tapi kalau untuk training center sendiri itu memang tidak semua klub, bahkan luar negeri pun tidak semua punya training center. Kalau PSIS bisa membuat training center, apresiasi besar ya. Kalau cuma training ground dan alat gym itu sebenarnya sebuah kewajiban bagi klub profesional. Dan PSIS memenuhi kewajibannya membangun training ground dan akan membuat apa ya, membangun alat gym lah dan lain-lain. Itu sebenarnya sebuah kewajiban. Tapi yang saya tunggu-tunggu memang training center PSIS sih. Oke, dan ada tambahan lagi ini yang terakhir, marketing profesional. Marketing yang profesional ini juga bukan lagi hal yang apa ya, perlu diapresiasi ataupun perlu dikatakan wah ini bagus, ini bukan. Ini memang sudah kewajibannya berbentuk klub kan, berbentuk PT ya. Sekarang itu klub itu yang sudah profesional, sudah apa ya, harusnya memang dibentuk tim marketing yang profesional, manajemen yang profesional ya. Seperti kita itu masuk kantor lah, maksudnya kantor itu ada marketing, ada apa, banyak resepsionis, wah itu banyak lah, bahkan ya di situ banyak staff-staffnya gitu loh. Seperti itu, HRD dan lain-lain. Nah, mungkin ya tim profesional seperti itu, pembentukannya ya hampir-hampir mirip seperti kantor. Ini menurut pandanganmu gimana tuh? Nah, dari semua yang kita sebutkan tadi sebenarnya sebuah pondasi bagi klub profesional ya. Memang di situ tidak disebutkan juara, tapi dengan pondasi yang kuat ini ya, untuk optimisme tinggi juara bisa. Nah, kalau tim itu lapangan latihan nggak punya, alat gym nggak punya, marketing nggak punya, kalau juara berarti itu ya bikin suzon masyarakat lah. Tapi dengan pondasi yang kuat ini, untuk juara optimis tinggi, bahkan potensi juara besar.
Jangan sampai kayak klub-klub Indonesia yang lain dulu lah, ya ayo fasilitas nggak punya, bla bla nggak punya, apa nggak mes nggak punya, tapi target juara lah bikin suzon, nanti dikira dicap mafia dan lain-lain, atau bayar sogok wasit dan lain-lain. Ya benar ya, itu memang pondasi dari sebuah klub yang menginginkan ke arah lebih profesional ataupun menginginkan timnya itu juara. Saya merangkum dari semua keinginan keinginan investor baru PSIS ini, ya memang targetnya berarti PSIS ini harus juara. Kalau memang sudah semua itu terpenuhi, berarti PSIS itu sudah juara. Nah, mungkin itu pikir saya sih. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.